Jadi di depan kita ini ada beberapa batu ya raksasa yang diduga kemudian pada masa lalu merupakan representatif dari hewan-hewan penjaga hutan atau pamong hutan. Dan disinilah masyarakat itu menganggapnya sebagai kepala naga raksasa yang bertapa membatu. Dan guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Pemirsa, tidak bosan-bosannya kita akan terus menyibak sejarah peradaban leluhur kita. Kali ini di sebuah bukit kecil yang sangat keramat ini ada jejak-jejak leluhur kita, di mana ada beberapa susunan dan formasi batu dolmen dan batu menhir yang diduga bukit ini pernah digunakan sebagai situs magis dan sakral masyarakat prasejarah. Kemudian Hindu-Buddha diduga kawasan ini menjadi semacam pertapaan ya atau situs kabuyutan. Kemudian di era Islam menjadi semacam makam leluhur atau Sambaurekso atau sang pembabat alas. Jadi jalinan yang sangat luar biasa sekali ini, artinya bukit ini menduduki rentang waktu yang sangat panjang dalam sebuah bukit yang dianggap memiliki kekuatan magis. Cerita tutur yang berkembang di masyarakat, bukit ini adalah merupakan bukit yang di atasnya selain ada beberapa batu-batu besar yang itu kemudian diidentifikasi sebagai kemudian representatif dari kemudian among atau kemudian hewan-hewan yang dianggap pamong dari hutan, misalnya harimau, kuda, dan banteng. Serta kemudian adanya kepala naga raksasa yang bertapa membatu, dianggap sebagai penjaga gerbang, dan di tengahnya ada makam keramat yang dianggap sebagai pendiri dusun atau Sambaurekso atau leluhur dusun yang bernama Mbaresi Damar Bekti Joyo Wiguno. Jadi nama ini mengingatkan kita masa-masa keemasan era kerajaan Majapahit, di mana kata-kata dan nama ini menggunakan bahasa Sangsekerta. Mbaresi, Resi adalah seorang cerdas cendekiah pada masa kerajaan Majapahit, seseorang yang berilmu tinggi dan kebijaksanaan yang merupakan golongan para Brahmana. Sedangkan Bekti merupakan sebuah pengabdian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Joyo Wiguno yang artinya adalah penuh pengorbanan dan penuh dengan kejayaan selama berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ini suatu nama yang memberikan sebuah nilai-nilai yang luhur pada waktu itu, serta cita-cita yang sangat tinggi yang ada di tengah-tengah masyarakat, atau mungkin cita-cita yang sangat mulia ya. Jadi di hadapan kita ini di bawah pohon beringin raksasa yang ini sangat keramat, bahkan pohon kemuning ya. Pohon kemuning ini ada pohon-pohon yang sangat langka yang menempel di kulitnya ini ya. Jadi pohon terlihat sekali, pohon kemuning ini meskipun relatif kecil, namun ini pohon sangat tua. Dan disinilah masyarakat itu menganggapnya sebagai kepala naga raksasa yang bertapa membatu dan berlumut. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah Butumi sopan, sowan Mbah Naga. Jadi di sini kita akan mendapati sebuah batu dengan moncong kepala mata yang mirip dengan kepala naga, sehingga kemudian kepala naga dulu yang ada dua, kiri dan kanan, semacam makara pipi tangga masuk sebuah bangunan suci, sehingga kemudian naga ini sangat erat kaitannya dengan kemudian simbol-simbol ya, simbol-simbol magis pada masa prasejarah maupun pada masa kabuyutan, di mana naga pada masa prasejarah juga dianggap sebagai penguasa dunia bawah, dunia kegelapan yang identik dengan hewan-hewan seperti ular naga, kura-kura, dan buaya. Sedangkan kemudian yang kedua adalah dunia atas, yang kemudian waktu itu dianalogikan dengan matahari, terang benderang, burung elang ya. Sedangkan pada masa kuno naga sendiri merupakan semacam naga raksasa ya, naga Ananta, penjelmaan atau awatara dari Dewa Wisnu yang menopang alam semesta di atas mahkotanya. Kemudian ada ini kemudian ditopang oleh naga raja, sehingga naga raja dari kemudian istilah
naga Ananta yang menopang alam semesta di atas mahkotanya, maka raja ini juga menopang dunia dan agama di atas kepalanya, sehingga kemudian urusan negara ini memang berada di atas mahkota seorang raja. Nah, jika kita memasuki area ini, sebelum kemudian kita memasuki makam yang sangat keramat dan magis, ada beberapa batu yang oleh masyarakat diidentifikasi sebagai representatif dari makhluk-makhluk pamong hutan. Jadi di depan kita ini ada beberapa batu ya raksasa yang diduga kemudian pada masa lalu merupakan representatif dari hewan-hewan penjaga hutan atau pamong hutan seperti harimau, kuda, banteng, ya ayam hutan, dan meja-meja batu ini yang identik dengan meja persajian di masa prasejarah. Sedangkan menhir pada masa prasejarah memiliki 6 fungsi. Yang pertama adalah sebagai tugu ya, lambang kesuburan, tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur, mengikat binatang korban, peringatan, termasuk kemudian tempat bermusyawarah para tetua desa. Dan yang sangat keramat saat ini adalah punden atau makam leluhur dusun. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Wong wilahing sekering jagat bawana langgeng sekering kajang sekering mayang. Wa khususan ila rohi mbaresi damar bekti jaya wiguna bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumidin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata yang ada di depan kita ini adalah sosok kesatria ya. Pada masa kerajaan Majapahit, seorang pendekar tanpa tanding yang hidup di lereng Gunung Welirang. Suatu ketika di kerajaan Majapahit berkuasa Ratu Kencana Wungu mengadakan sayembara karena pusaka gada besi kuning hilang, sehingga kemudian Ratu Kencana Wungu mengadakan sayembara, barang siapa saja yang berhasil menemukan pusaka kerajaan Majapahit yaitu gada besi kuning, maka akan diberikan ganjaran sebuah tanah sebesar sigar semangka atau sebesar belah semangka. Kemudian ternyata yang menemukan gada besi kuning tersebut adalah Mbak Resi Damar Bekti Jaya Wiguna ini. Sehingga kemudian Mbak Resi Damar Bekti ini mirip dengan kelanjutan cerita Damar Wulan.
Maka kemudian Mbah Resi Damar Bekti Jaya Wiguna ini hendak membawa pusaka ini menuju ke hadapan Ratu Kencana Wungu yang ada di ibu kota dan istana kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan. Namun dihadang oleh dua pejabat tinggi kerajaan Majapahit. Dengan tipu muslihat, kemudian Mbah Bekti menyerahkan pusaka gada besi kuning ini kepada dua orang ini dan menipu Mbah Resi. Sehingga kemudian Mbah Resi pulang kembali ke lereng Gunung Welirang ini, sedangkan kemudian pusaka gada besi ini jadi aku yang menemukan adalah dua pejabat tinggi kerajaan Majapahit ini. Sehingga kemudian dua pejabat tinggi kerajaan Majapahit ini berhasil mendapatkan tanah sigar semangka, sedangkan Bekti dengan kebesaran hatinya menjadi seorang pertapa, menikah dengan membina sebuah perkampungan kecil yang dikenal dengan Dusun Podo, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini. Sehingga kemudian ini salah satu pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil. Terkadang memang dalam kehidupan ini kita harus mengalah, dan terkadang kehidupan ini kita mungkin mendapatkan kemuliaan tidak harus di hadapan manusia banyak, tetapi semata-mata kemudian yang tahu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kemudian pengorbanan, dari kemudian perjuangan. Ternyata Mbah Resi Damar Bekti Jaya Wiguna ini memiliki sejarah yang sangat luar biasa sekali, bisa menemukan pusaka kerajaan Majapahit, tetapi kemudian dalam perjalanannya ditipu oleh pejabat tinggi kerajaan Majapahit itu sendiri, dan dengan kerendahan hati dan kebesaran hati, Mbah Bekti kemudian dengan kesederhanaannya membuat dan membina perkampungan kecil di sini, serta menjadi seorang pertapa. Disinilah kemudian orang bertapa yang kemudian dibuatkan makam entah peti selasan ini yang masyarakat mengenalnya sebagai Punden Mbah Resi Damar Bekti Jaya Wiguna. Semoga bermanfaat.